warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin mengedukasikan tentang epistemologi hukum Islam. Yang beranggotakan saya Priska Anjeli, saya Purwana Zuli, saya Ridwan Firmansyah. Saya Bahari Hasim FS. Tugas ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah filsafat hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Ahmad Nazari SISHMH. Selamat menyaksikan. Pernahkah kita berpikir bagaimana hukum Islam tetap relevan di tengah perkembangan zaman modern? Nah, padahal Al-Quran itu diturunkan lebih dari 1400 tahun yang lalu. Jawabannya dapat dipahami melalui epistemologi hukum Islam. Nah, epistemologi hukum Islam itu membahas tentang bagaimana hukum Islam lahir, dari mana sumbernya berasal, dan bagaimana para ulama menetapkan hukum terhadap berbagai persoalan kehidupan yang terus berkembang dari masa ke masa. secara sederhana, epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang sumber pengetahuan dan cara memperoleh pengetahuan tersebut. Dalam konteks hukum Islam, epistemologi hukum Islam berarti kajian mengenai dasar-dasar pengetahuan hukum Islam, sumber hukum Islam, serta metode para ulama dalam menggali dan menetapkan hukum. Dengan demikian, hukum Islam bukan hanya sekedar hasil pendapat pribadi, tetapi merupakan hasil pemikiran ilmiah yang memiliki landasan metodologi dan argumentasi yang kuat berdasarkan ajaran Islam. Sumber hukum Islam dalam Al-Quran. Sumber hukum Islam yang pertama dan paling utama adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat manusia. Seluruh ketentuan hukum dalam Islam harus bersumber dari Al-Quran dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Di dalamnya terdapat berbagai aturan mengenai akidah, ibadah, dan muamalah, hingga kehidupan sosial yang menjadi dasar utama dalam pembentukan hukum Islam. Sumber hukum Islam dalam hadis. Selain Al-Quran, sumber hukum Islam yang kedua adalah hadis dan sunnah Nabi Muhammad. Hadis berfungsi sebagai penjelas terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Melalui hadis, umat Islam dapat memahami bagaimana praktek hukum Islam diterapkan secara langsung oleh Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, hadis memiliki kedudukan yang sangat penting dalam memperjelas dan menyempurnakan hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang selanjutnya itu tentang sumber hukum Islam, ijma. Sumber hukum Islam berikutnya adalah ijma, yaitu kesepakatan para ulama terhadap suatu hukum pada masa tertentu. Ijma digunakan ketika suatu persoalan tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran maupun hadis. Kesepakatan para ulama ini menjadi salah satu bentuk ijtihad kolektif yang bertujuan menjaga kesatuan umat Islam dalam memahami hukum. Dengan adanya ijma, hukum Islam ini dapat berkembang secara lebih terarah dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Selanjutnya, sumber hukum kias. Kias merupakan metode penetapan hukum dengan cara menganalogikan suatu persoalan baru dengan persoalan lama yang memiliki ketentuan hukum karena adanya kesamaan ilat atau sebab hukum. Contohnya, narkoba diharamkan karena dikiaskan dengan khamar, sebab keduanya memiliki efek memabukkan dan merusak akal manusia. Melalui kias, hukum Islam mampu memberikan jawaban tentang persoalan-persoalan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Quran maupun hadis. Selanjutnya, pola penalaran hukum Islam dalam perspektif bayani. Pola penalaran bayani merupakan metode berpikir hukum Islam yang berfokus pada teks, yaitu Al-Quran dan hadis. Dalam metode ini, para ulama menafsirkan makna lafaz, susunan bahasa, dan kandungan dalil secara mendalam untuk menemukan hukum. Penalaran bayani menekankan pentingnya pemahaman terhadap teks syariat secara benar agar hukum yang dihasilkan tetap sesuai dengan ajaran Islam yang autentik. Selanjutnya, pola penalaran hukum Islam dalam perspektif taklili. Penalaran taklili adalah metode yang menitik beratkan pada pencarian ilat atau masalah utama. Para ulama tidak hanya melihat bunyi hukum, tetapi juga memahami tujuan dan sebab ditetapkannya hukum tersebut. Sebagai contoh, khamar diharamkan karena sifatnya yang memabukkan.
dan dapat merusak akal. Dengan memahami ilat hukum, para ulama dapat menetapkan hukum terhadap persoalan baru yang memiliki sebab serupa. Selanjutnya, pola penalaran hukum Islam istislahi. Penalaran istislahi merupakan metode penetapan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Dalam metode ini, hukum ditetapkan dengan mempertimbangkan manfaat dan kebaikannya bagi kehidupan manusia selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Pendekatan istislahi itu menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sikap fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dari menjaga kemaslahatan masyarakat sekarang. Nah guys, dari pembahasan tersebut dapat dipahami bahwa hukum Islam bukanlah hukum yang kaku dan tertutup terhadap perubahan zaman. Hukum Islam memiliki sumber yang jelas seperti Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas, serta didukung oleh pola penalaran ilmiah seperti bayani, takwili, dan istislahi. Oleh karena itu, epistemologi hukum Islam menunjukkan bahwa syariat Islam mampu menjadi pedoman hidup yang relevan dan adaptif dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan modern. Nah guys, jadi itu video edukasi kami tentang epistemologi hukum Islam. Sebelum kami tutup, kami ada sedikit pantun. Pergi ke masjid membawa kita. Cakep. Singgah sebentar membeli kurma. Cakep. Bersama hukum bukan sekedar jawab. Cakep. Tetap memahami sumber debatnya. Kami akhiri. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatnya sudah Aisyah tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.